Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Liansah dengan NIM 2405100162. Tujuannya saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual bersama dosen pengampu Bapak Arif Rahman SHMH. Baiklah, saya di sini membahas tentang hak merek. Sebelum kita masuk ke pembahasan kasusnya, mari kita pahamin dulu apa itu hak kekayaan intelektual atau yang sering kita singkat dengan HKI. Jadi, secara sederhana, HKI adalah hukum yang diberikan kepada seseorang atas hasil karya ataupun hasil pemikiran yang ia ciptakan, sehingga karya itu bisa diakuin, dilindungi, dan dimanfaatkan secara hukum. Salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang sering kita temuin dalam kehidupan sehari-hari kita adalah tentang merek. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang berfungsi untuk membedakan barang atau jasa dari satu usaha dengan usaha lainnya. Jadi merek itu penting karena yang pertama itu menjadi identitas dan ciri khas usaha kita. Lalu membangun kepercayaan dan reputasi di mata konsumen. Serta berfungsi melindungi pemiliknya agar tidak ditiru dan disalahgunakan oleh pihak lain. Dan manfaatnya yang lain itu yaitu memberi kepastian hukum atas kepemilikan nama usaha. Nah, perlindungan hukum atas merek ini menjadi inti dari kasus yang akan kita bahas di video ini. Adapun sengketa merek yang saya bahas yaitu tentang rumah makan Aroma Cempaka, yang sebuah sengketa yang terjadi di dalam lingkungan keluarga sendiri. Adapun kasus ini tercatat di dalam nomor perkara yaitu nomor 5 garing perdata SUS HKI garing merek garing 2023 garing Pengadilan Negeri Niaga Medan. Berikut akan saya ceritakan analisis dari kasus merek yang saya angkat, yaitu dengan penggugat Ibu Jabudah binti bin Ali yang sejak tahun 1987 membuka rumah makan di kota Jambi. Jadi beliau sendiri yang memberi nama usahanya Rumah Makan Aroma Cempaka. Diambil dari nama lokasi tempatnya terdiri yaitu kawasan Cempaka Putih, serta ada pohon cempaka besar yang tumbuh di dekatnya. Nama ini sudah digunakan dan dikenal masyarakat sejak tahun 1990. Adapun yang menjadi tergugat yaitu Sidi Janidi bin Amiruddin, anak sulung dari Ibu Jabudah sendiri. Jadi pada tahun 2011 ia mendaftarkan merek Rumah Makan Aroma Cempaka atas namanya sendiri ke Kementerian Hukum dan HAM tanpa sepengetahuan dan izin ibunya. Lalu permasalahan pun muncul. Setelah terdaftar, Siti Janidi mengakui sebagai pemilik sah merek tersebut. Ia bahkan melaporkan adiknya sendiri yang membuka cabang rumah makan dengan nama yang sama, serta meminta seluruh anggota keluarga yang menggunakan nama itu untuk membayar biaya royalti kepadanya. Karena tidak menemukan jalan damai, akhirnya Ibu Jabudah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga. Adapun isu hukum utama dalam persidangan itu ada dua pertanyaan besar yang harus dijawab. Yang pertama itu, apakah gugatan ini sudah terlambat atau kadaluarsa karena diajukan lebih dari 5 tahun sejak merek terdaftar. Lalu isu yang kedua itu, apakah pendaftaran yang dilakukan oleh tergugat ini memenuhi syarat itikat baik menurut hukum.
Mari kita analisis kasusnya. Jadi yang pertama itu membahas tentang kadaluarsa hukum. Berdasarkan pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016, aturan batas waktu 5 tahun untuk mengajukan pembatalan tidak berlaku jika terbukti pendaftaran merek dilakukan dengan itikat tidak baik. Jadi, kesimpulannya meskipun sudah lebih dari 10 tahun sejak pendaftaran, gugatan tetap bisa diperiksa dan diadili. Lalu yang kedua tentang itikat baik. Pengadilan menemukan beberapa fakta penting. Yang pertama, merek aroma cempaka sudah ada dan dikenal publik jauh sebelum tahun 2011, yaitu sejak tahun 1990. Lalu tergugat tidak pernah lagi mengelola rumah makan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Bahkan sudah membuka usahanya lain dengan nama yang berbeda. Lalu pendaftaran dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pendiri aslinya. Tujuannya jelas, ingin menguasai hak atas nama baik yang sudah dibangun oleh keluarga selama puluhan tahun. Oleh karena itu, pendaftaran ini dinilai tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Lalu, pengadilan niaga akhirnya memutuskan yang pertama, mengabulkan gugatan Ibu Jabudah untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, menetapkan bahwa Ibu Jabudah adalah pemilik sah merek rumah makan aroma cempaka. Yang ketiga, menyatakan pendaftaran merek atas nama Sidi Jainidi batal demi hukum. Dan yang terakhir, memerintahkan Dirjen Kekayaan Intelektual untuk mencoret nama tersebut dari daftar resmi dan mengumumkan pembatalannya. Jadi dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan merek tidak hanya ditentukan oleh siapa yang pertama kali mendaftarkannya, tetapi juga siapa yang menciptakan, menggunakan, dan membangun reputasinya dengan etikat baik. Hukum tetap melindungi hak pemilik asli, meskipun nama ini sudah terdaftar atas nama orang lain. Jika terbukti pendaftarannya dilakukan dengan niat buruk, maka masih bisa digugat oleh pemilik aslinya. Bahkan di dalam lingkungan keluarga, hak kekayaan intelektual ini harus dihormatin dan tidak boleh disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Demikian pembahasan kasus sengketa merek ini. Semoga bermanfaat dan nambah wawasan terkait dengan merek. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.